Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjabarkan tentang bagaimana pembuatan diagram Kellogg. Ini merupakan bagian dari proses roasting. Setelah materi sebelumnya saya bahas tentang proses perawalahan. Sebelum ke diagram Kellogg, saya akan review dikit tentang proses roasting. Jadi proses roasting itu merupakan proses mengubah biji sulfida menjadi oksida atau bahkan menjadi logamnya yang biasanya terjadi di bawah 1000 derajat Celcius. Tapi roasting ini juga harus di atas 500 derajat Celcius pada proses kinetiknya. Jadi temperaturnya itu terjadi di antara 500 sampai 1000 derajat Celcius. Nah, untuk termodinamika roasting, seperti tadi saya sudah singgung bahwa dia mengubah biji sulfida menjadi biji oksida atau sulfat, atau biji sulfat, atau bahkan logamnya sendiri. Nah, proses termodinamika roasting ini bergantung kepada temperatur dan tekanan parsial dari gas yang terlibat. Nah, jika kalian masih ingat tentang Gibbs Pascal rule, di mana rumusnya adalah P sama dengan C min F plus 2, di mana P adalah jumlah fasa yang kemungkinan terjadi, C adalah minimal jumlah zat kimia yang dibutuhkan pada suatu fasa, sedangkan F adalah derajat kebebasan. Jadi misalnya di sini karena diagram Kellogg itu terjadi pada temperatur konstan, berarti sedangkan F ini kan derajat kebebasan dengan variasi, karena diagram Kellogg ini tidak melakukan variasi temperatur, jadi F-nya itu nilainya 0, berarti kemungkinan fasa yang terbentuk adalah 3 min 0 plus 2 sama dengan 5. 3 ini adalah nilai dari minimal jumlah zat kimia yang terlibat. Jadi biasanya kalau di diagram Kellogg ini ada yang namanya nanti ada MSO system. Jadi M-nya adalah metal, S-nya adalah sulfur, O-nya adalah oksigen. Jadi di sini jumlahnya 3. Nah, oke. Pertama-tama yang kita lakukan itu adalah membuat reaksi dari proses roasting itu sendiri. Nah, reaksi-reaksinya itu ada beberapa reaksi yang kemungkinan bisa terjadi. Ada dekomposisi dari sulfida. Contohnya reaksinya adalah ini. Jadi M-nya di sini bisa kalau memang nikel berarti di sini ada NiS2, kalau memang misalnya zinc di sini berarti ZnS2 dan seterusnya. Yang kedua ada proses oksidasi sulfida menjadi oksida atau sulfat. Contohnya reaksinya seperti ini. Yang ketiga adalah pembakaran sulfur menjadi gas sulfur oksida. Yang keempat adalah sulfatisasi metal oksida, rumusnya seperti ini. Yang kelima adalah dekomposisi sulfat menjadi oksisulfat, seperti ini. Yang keenam adalah reaksi antara sulfida dan sulfat. Yang ketujuh adalah reaksi antara sulfida dan oksida. Yang kedelapan adalah reaksi antara produk oksida atau produk dan pengotor oksida menjadi senyawa yang lebih kompleks. Yang kesembilan adalah pembentukan oksida lain, jadi tadinya misalnya MO berubah menjadi M2O dan seterusnya. Ini contohnya. Yang ke-10 adalah reaksi reduksi dan oksidasi lainnya. Contohnya seperti ini. Oke. Itu tadi bagaimana cara kita mendapatkan reaksi sebelum kita membuat diagram Kellogg. Nah, ada yang namanya predominance area diagram. Ini merupakan istilahnya alat penting
dalam analisa termodinamika, jika predominansi area ini terjadi pada temperatur konstan, itu kita sebut diagram Kellogg. Pada sistem MSO, M-nya adalah metalnya, logamnya, S-nya adalah sulfur, O-nya adalah oxide. Fungsinya buat apa sih predominansi area diagram ini atau Kellogg diagram? Jadi, diagram ini berfungsi untuk menentukan berapa banyak sih gas yang harus diberikan dalam proses roasting agar membuat senyawa oksida logam yang kita perlukan. Oke, nah ini contoh bentuk diagramnya. Jadi di sini ada sumbu X adalah besaran log PO2, di sini adalah sumbu Y log PSO2. Jadi nanti kita ingin tahu berapa banyak sih log PO2 dan log PSO2 yang diperlukan untuk membuat oksidanya. Jadi pada diagram ini ada di sini metal sulfide, di sini ada metal oxide, di sini ada daerah metalnya sendiri, di sini ada metal sulfat. Nah, kalau tadi adalah MSO system, kalau ini ada NiSO system. Jadi tadi M-nya tinggal kita ubah menjadi nikel sulfida, nikel sulfat, nikel oksida, di sini ada nikelnya, dan ada daerah Ni3S2. Itu tergantung tadi dari reaksi yang terbentuk antara nikel dan sulfidanya. Nah, ini awalan bagaimana kita membuat diagram Kellogg. Yang pertama kalian harus ingat lagi tentang energi bebas Gibbs, di mana rumus energi bebas Gibbs adalah energi bebas Gibbs standar plus RT ln K. Nah, di mana K-nya ini adalah konsentrasi atau aktivitas atau tekanan dari produk per reaktan. Jadi jika ini reaksinya A plus B menjadi C plus D, berarti itu konsentrasi C kali konsentrasi D per konsentrasi A kali konsentrasi B. Nah, di mana jika energi bebas Gibbs-nya 0, berarti energi bebas Gibbs standar sama dengan min RT ln K. Nah, ln ini jika kita ubah ke dalam log, itu menjadi min 23,03 RT log K, atau log K itu sama dengan min 2,303 delta G0 per RT. Oke, sampai sini semoga masih kebayang. Oke, saya next dulu. Nah, ini contoh saya membuat diagram Kellogg, tapi 3 garis aja. Jadi saya dapat di sini ada 3 reaksi. 1, 2, 3, ini antara NiS dan NiO, NiS dan NiSO4, NiO dan NiSO4 dengan nilai log K yang sudah diketahui. Jika nilai log K-nya belum diketahui, nanti kalian bisa dapat dari delta G0-nya dengan reaksi tertentu, temperaturnya tertentu, nanti log K-nya bisa kalian dapat. Nah, untuk contoh pembuatan diagram Kellogg yang ini saya buat pada temperatur 1000 derajat Celcius. Nah, ini tadi ada antara NiS dan NiO, di mana reaksinya adalah NiS plus 3/2O2 menjadi NiO plus SO2. Nilai log K1-nya sama dengan 18,87. Oke. Kalian balik lagi ke tadi bahwa nilai konstanta itu adalah konsentrasi dari produk per reaktan. Nah, karena ini adalah konsentrasinya gas dan aktivitas padatan adalah 1, berarti di sini ada tekanan dari PSO2 per ini produknya, berarti di sini karena gas, tekanan PSO2 per tekanan PO2 pengalinya di sini menjadi pangkat.
per 3 per 2. Semoga jelas ya. Nah, jika kita ubah dalam log semuanya, pembagian ini bisa menjadi pengurangan, dan pengalian itu bisa menjadi penambahan. Dan pangkat itu menjadi pengali di depannya. Terbayang ya? Jadi, kita ubah semuanya menjadi log. 3 per 2 menjadi pengali, 3 per 2 log PO2 sama dengan log PSO2, ini pindah ke sini, min log K1. Oke? Agar log PO2-nya hilang pengalinya, semua dikalikan 2 per 3. Jadi 2 per 3 log PSO2 min 2 per 3 log K1. Dapat? Jadi log PO2-nya adalah 2 per 3 log PSO2 dikurangi 2 per 3 log K1 nilai ini dikali 18,87. Jadi nilai akhirnya adalah 2 per 3 log PSO2 min 12,58. Nah, kita udah dapat nih persamaan yang pertama antara NiS dan NiO. Cukup jelas ya? Sekarang kita lanjut ke garis kedua antara NiS dan NiSO4. Oke, untuk NiS dan NiSO4 itu reaksinya adalah NiS plus 2O2 menjadi NiSO4 dengan lognya nilainya adalah 21,59. Nah, tadi di sini ternyata di produknya tidak ada gas, di mana aktivitas solid adalah 1, berarti dia 1 per PO2 pangkat 2. Oke. Kita ubah juga dalam log, berarti di sini 2-nya jadi pengali, 2 log PO2 karena dia ada di bawah dan dia pembagi sama dengan min log K2. Jadi log K2-nya itu sama dengan min setengah atau min 1 per 2 log K2 sama dengan min setengah dikali 21,59 sama dengan min 10,795. Nah, apa bedanya yang garis pertama dan kedua? Jika kalian lihat garis pertama ini merupakan reaksi, nanti ada sumbu X dan sumbu Y-nya, itu akan menghasilkan suatu garis miring, sedangkan garis kedua ini akan menghasilkan suatu garis lurus. Nah, untuk yang ketiga antara NiO dan NiSO4, rumusnya adalah NiO plus setengah O2 plus SO2 sama dengan NiSO4, di mana nilai log K-nya adalah 2,72. Oke, tanpa lihat ini coba kalian kerjakan. Ini tidak ada, berarti 1 per PO2 pangkat setengah dikali PSO2. Oke, kita ubah log semuanya. Pengalian dalam log menjadi penambahan, setengahnya kita ubah ke depan, log PO2 plus log PSO2 sama dengan min log K3. Min setengah ini biar hilang kita kali 2 semua. Jadi log PO2 sama dengan ini pindahin ke sini, nanti min 2 log K3 min 2 log PSO2. Jadi hasil akhirnya adalah min 2 log K3-nya adalah 2,72 dikurangi 2 log PSO2 sama dengan min 5,44 min 2 log PSO2. Nah, ini kita dapat persamaan yang ketiga, dan ini juga akan menghasilkan suatu garis miring. Oke, nah jika saya simpulkan dari 3 garis tadi, persamaan 1, 2, 3 dengan log ini, dan ini menghasilkan persamaan 2 per 3 log PSO2 min 12,58, ini hasil 10,795, ini hasilnya min 5,44 min 2 log PSO2. Nah, saya sudah coba-coba ini membuat diagram kelok menggunakan diagram Excel karena lebih enak ya. Kalian tinggal ketik di tabelnya muncul, terus kalian tinggal bikin insert tabel, nanti tabelnya muncul. Nah, tadi kan sudah ada summary nilainya, biar lebih gampang. Jika log PO2-nya seperti ini, saya pengen nyari log PSO2-nya nih, karena PSO2-nya ini dia sebagai sumbu Y yang akan berubah-ubah, jadi saya ubah di sini log PSO2 berarti sama dengan 3 per 2 log PO2 ditambah log K1.
di mana tadi log K1-nya adalah 18,87. Nah, untuk log PSO2 yang ini, jika kita lihat ke persamaan yang kedua ini, nanti kalian akan dapetin jika nilai PO2-nya adalah min 10,795, itu akan menghasilkan log PSO2-nya 2,67. Nah, saya juga ubah di sini sama log PSO2-nya, saya pengen tahu itu sama dengan min log K3 min 0,5 log PO2. Itu sama dengan min 2,72 jika PO2-nya adalah nilainya 0. Oke, saya nulis di sini ada titik A, ada titik B, ada titik C. Yang biru ini adalah garis A, yang hijau garis B, yang oranye itu garis C. Jadi, dengan X yang nilainya tetap, saya bikin 0 sampai min 20. Saya masukkan ke persamaan yang ini, itu akan menghasilkan nilai PSO2 seperti ini. 18,87 dan seterusnya. Untuk yang B, jika log PO2-nya min 10,795 akan menghasilkan PSO2 2,67. Oke. Nah, itu akan menghasilkan garis lurus. Yang C, log PO2-nya sama, saya bikin 0 sampai min 20, itu akan menghasilkan min 2,72 dan seterusnya. Setelah dapat data-data ini, kalian tinggal insert insert diagram. Nah, akan muncul seperti ini. Oke. Sudah dapat ya. Nanti kalian bisa coba-coba di Excel juga. Jadi itu biar daripada manual kalian cari titik satu-satu, di Excel itu lebih enak. Nah, kita sudah menghasilkan garis yang seperti ini. Ada 3 garis yang dihasilkan dari 3 persamaan yang tadi sudah saya bahas. Nah, untuk yang pertama, ini ada garis B antara Tadi garis B itu antara NIS dan NISO4. Ini NIS dan NISO4. Yang ini NIS dan NIO. Yang ini adalah NISO4 dan NIO. Nah, kita dapat daerah di sini adalah NIS. Di sini adalah NISO4. Di sini adalah NIO. Jadi kita udah dapat 3 garis, di mana masing-masing garis itu punya areanya masing-masing, di mana garis ini adalah yang membatasi antara NIS dan NISO4, garis ini yang membatasi antara NIO dan NISO4, garis ini antara NIS dan NIO. Nah, nanti biar lebih rapi, kelebihan garis-garis ini itu bisa kalian hapus. Hasil akhirnya akan mendapatkan seperti ini. Akan garis seperti ini aja. Set. Di sini NIS, di sini NISO4, di sini NIO. Nah, tadi saya baru bikin contoh 3 garis. Kalian bisa lanjutkan ke garis-garis selanjutnya. Seperti ini data lokatnya. Nah, ada tugas, ada 2 soal yang saya buat dari diagram NISO system. Kerjakan nilai soalnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada soal yang kedua. Tolong kerjakan seperti yang tadi saya bikin menggunakan Microsoft Excel. Oke, terima kasih. Baik, itu saja pembahasan tentang bagaimana kita cara membuat diagram Kellogg. Semoga jelas. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.